Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku yang berselingkuh dengan keponakanku. Melanjutkan di part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Suatu malam saat Rahman baru saja tiba di rumah, Jihan yang sudah menunggu di ruang tamu menyambutnya dengan tatapan lembut namun penuh tanya. "Mas, hari ini kamu pulang lebih malam lagi?" ucap Jihan. "Iya sayang, tadi ketemu beberapa klien penting. Lumayan, bisa nambah pemasukan buat keluarga kita." Jihan menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Mas, aku senang kalau memang bisnis kamu lagi lancar. Tapi kamu juga jaga kesehatan ya." "Tenang sayang, Mas gak akan biarin apapun ganggu kebahagiaan kita." Rahman kemudian beranjak ke kamar, merasa lega karena Jihan belum mencurigai perubahan sikapnya. Namun di sisi lain hatinya ini gelisah. Hubungannya dengan Oma Ila terasa semakin jauh dari kendali. Setiap pesan yang diterimanya di ponsel dari wanita itu berisi kata-kata penuh godaan dan janji untuk mempermudah urusan bisnis dari Rahman. Di dalam kamar saat Rahman menyandarkan punggungnya di kursi, ponselnya kembali bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari Oma Ila yang muncul di layar. "Rahman, besok jangan lupa ya, makan malam bersama Oma. Ada kejutan buat kamu." Bunyi pesan itu. Rahman lalu menatap pesan itu dengan campuran perasaan. Ia tahu semakin lama ia bergantung pada bantuan Oma Ila, maka semakin sulit pula baginya untuk lepas dari situasi ini. Namun ia juga tak merasa punya pilihan, terutama dengan keuntungan yang semakin menumpuk dari bisnisnya. Hari demi hari berlalu, dan Jihan mulai semakin merasakan perubahan dalam rumah tangga mereka. Ia merasa Rahman seperti menyembunyikan sesuatu. Tetapi setiap kali ia mencoba mencari tahu, suaminya selalu bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Namun perasaan tak nyaman itu tetap ada, meski Jihan tak memiliki bukti apapun. Singkatnya, pada suatu malam ketika Rahman sedang tertidur lelap, Jihan yang kebetulan terbangun melihat ponsel suaminya yang menyala di atas meja. Meski ragu, perasaan ingin tahu pun mendorongnya untuk melihat isi pesan di layar. Ia melihat beberapa pesan dari Oma Ila, yaitu neneknya sendiri, yang isinya terasa tak biasa. "Rahman, terima kasih ya. Kamu selalu membuat Oma bahagia. Terima kasih juga kamu sudah mau menemani Oma selama ini." Bunyi pesan dari Oma Ila yang dibaca oleh Jihan. Jihan pun tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa selama ini Rahman memiliki kedekatan seperti itu dengan Oma Ila, neneknya sendiri. Jantungnya pun berdegup dengan kencang dan ia merasa ada sesuatu yang tak benar. Namun saat itu ia memilih untuk tidak langsung menanyakan hal itu kepada Rahman, karena takut terjadi pertengkaran di tengah kehamilannya yang semakin besar. Pada keesokan harinya, Rahman kembali bersiap untuk pergi ke pertemuan bisnisnya yang katanya penting. Jihan pun melihat suaminya berpenampilan lebih rapi dari biasanya. "Mas, kok kelihatannya rapi sekali hari ini? Emangnya mau ketemu siapa sih kamu?" ucap Jihan. Rahman pun saat itu hanya tersenyum canggung. "Biasa, hanya klien penting saja kok. Kamu istirahat saja di rumah ya." "Iya mas, semoga kamu lancar ya." Namun kali ini Jihan pun merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasakan jarak di antara mereka yang mulai muncul tanpa disadari, sesuatu yang menambah kekhawatiran di hatinya. Meski begitu, ia tetap mencoba menepis perasaannya, berusaha tetap berpikir positif demi kelancaran rumah tangganya bersama dengan Rahman. Pada hari itu,
Di rumah, Jian sedang duduk santai di tepi kolam kecil di halaman belakang. Dengan lembut ia pun menebar sedikit makanan ikan, sambil melihat ikan-ikan koi berwarna cerah berebut makanan. Kehidupan di rumah memang jauh lebih tenang sejak ia tak lagi berangkat ke toko dan fokus pada kehamilannya yang saat ini sudah masuki bulan ke-7. Meski merasa sedikit kesepian saat Rahman pulang terlambat, Jian tetap berusaha mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Sementara itu di tempat lain, Jessica yang sedang menikmati waktu santainya di sebuah kafe bersama teman kerjanya. Mereka yang saat itu berbincang ringan tentang pekerjaan, sekali juga membahas gosip kecil tentang rekan kerja. Namun pandangan Jessica tiba-tiba terpaku pada sosok di luar jendela kafe. Ia saat itu melihat ibunya, Oma Ila, yang menaiki sebuah mobil bersama dengan Rahman. Loh, itu kan Rahman. Kok bisa-bisanya dia bersama ibu sih? Sejak kapan mereka akrab? Bukannya Rahman dulu paling malas ke desa menemui ibu? Gumam Jessica di dalam hati. Jessica merasa ada yang aneh. Ia juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tetapi ia juga tak ingin terlihat terlalu peduli. Rahman kini sudah menjadi bagian dari masa lalunya, dan ia tak mau lagi terlalu terlibat. Namun gambaran ibunya dan Rahman bersama-sama tetap mengganggu pikirannya. Jess, kamu bengong aja sih dari tadi. Lagi mikirin siapa sih? Ucap teman Jessica. Oh, enggak kok. Lagi kepikiran aja. Jessica mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi akhirnya ia pun memutuskan nanti ia akan coba menemui ibunya untuk mencari tahu lebih lanjut. Sementara saat itu di rumah, Jian pun masih duduk di tepi kolam. Sekali dia merasakan tandangan kecil dari dalam perutnya. Ia tersenyum bahagia membayangkan kehadiran anaknya yang semakin dekat. Namun dalam hati kecilnya ada rasa rindu pada perhatian dan waktu yang dulu lebih banyak diberikan Rahman. Sejak bisnis Rahman mulai sukses lagi, jadwalnya semakin padat, dan Jian juga mulai merasa sedikit terabaikan. Tak lama kemudian saat itu terdengar suara mobil Rahman masuk ke halaman. Jian pun menoleh melihat Rahman turun dari mobil dengan langkah cepat dan wajah yang terlihat sedikit lelah. Ia segera menyambutnya di ambang pintu belakang rumah. Mas, kok kamu pulang malam lagi? Mas capek ya? Ucapnya. Iya sayang, tadi ada urusan lagi. Maaf ya, jadi sering pulang malam belakangan ini, jawab Rahman. Hingga saat itu setelah mandi dan mengganti pakaiannya, Rahman pun lalu duduk di meja makan sambil menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Jian. Namun tanpa ia sadari, pikirannya masih melayang pada kejadian tadi siang saat ia dan Oma Ila bertemu untuk membahas masalah hutang. Kilas balik ke beberapa jam sebelumnya, Rahman menemui Oma Ila di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Mereka berbincang cukup lama terutama soal kesulitan Rahman dalam melunasi hutang. Oma, aku terima kasih banyak ya, karena Oma sudah membantu aku selama ini. Tapi sejujurnya usahaku belum sepenuhnya stabil Oma untuk bisa melunasi hutang itu. Oma Ila pun tersenyum sambil menatap Rahman dengan tajam. Rahman, kamu gak perlu terlalu tegang soal itu. Lagi pula Oma juga sudah bilang kan, Oma gak mau kamu merasa terbebani. Apalagi Oma senang bisa sering bersama kamu. Apalagi cara kamu perhatian kepada Oma. Oma sangat nyaman dengan kamu. Iya Oma, tapi aku juga sangat berterima kasih. Aku juga ingin bertanggung jawab dengan segera agar aku bisa melunasi hutang itu. Sudahlah, jangan bahas soal hutang lagi. Lagi pula kamu juga kan sekarang bagian dari keluarga. Kalau butuh bantuan apapun, Oma pasti bantu. Yang penting kamu ingat syaratnya kan? Iya Oma. Rahman tersenyum kaku merasa bahwa ucapan Oma kali ini terdengar berbeda dari biasanya. Ia merasakan tatapan Oma Ila yang seolah lebih dari sekedar hubungan keluarga. Meski begitu, ia tak ingin berprasangka berlebihan. Malam itu setelah makan malam, Rahman kembali duduk di ruang tamu sambil mengecek ponselnya. Jian yang baru saja selesai membereskan dapur duduk di samping Rahman dengan penuh perhatian.
Dan setelah makan malam itu selesai, Jian pun pergi ke kamar. Rahman lalu kembali melihat pesan di ponselnya dari Oma Ila yang berbunyi, "Rahman, kapan kita bisa ketemu lagi? Oma sudah rindu dengan kamu." Rahman terdiam sejenak, lalu memasukkan ponselnya ke saku tanpa membalas pesan tersebut. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa terjebak dalam situasi yang tak sepenuhnya ia inginkan. Tapi ketika bersama Oma Ila, godaannya itu sangat tak tertahankan. Dan pada keesokan harinya, Rahman pun berangkat lebih awal untuk urusan bisnis, meninggalkan Jian yang masih beristirahat di rumah. Sementara itu, hari ini Jessica sudah memutuskan untuk menemui ibunya, Oma Ila, di desa. Setibanya di sana, ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya yang sedang duduk santai di ruang tamu. "Bu, aku perlu ngomong sama ibu. Aku ada yang gak paham dengan ibu deh," ucap Jessica. "Ada apa sih Jessica? Kamu kok tumben banget datang ke desa tanpa kabar?" "Kemarin aku lihat ibu sama Rahman sering bersama akhir-akhir ini. Memangnya apa yang terjadi sih ibu sebenarnya?" "Oh, itu Rahman, dia sedang ada urusan. Ibu cuma bantu dia sedikit dengan bisnisnya. Lagi pula ibu juga kan selagi bisa pasti bantu. Apalagi dia juga suami dari cucu Oma. Tapi Bu, aku ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Apalagi aku juga kan mantan istrinya, Bu. Jadi aku ya sudah tahu sifat dia, Bu. Aku takut ibu kenapa-napa." Oma Ila pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, seolah mengabaikan pertanyaan dan nasihat dari Jessica. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hubungannya dengan Rahman kini adalah sebuah rahasia yang lebih baik ia simpan sendiri. "Sudahlah Jessica, kamu gak perlu terlalu memikirkan ibu. Semuanya masih baik-baik saja. Apalagi dia juga kan sudah menjadi mantan suamimu." Beberapa hari setelah pertemuannya dengan ibunya, Jessica merasa semakin khawatir. Ia tahu seperti apa sikap dari Rahman, mantan suaminya itu. Ketika ia melihat betapa seringnya Rahman berkunjung dan menghabiskan waktu bersama ibunya, Jessica yakin pasti ada sesuatu di balik itu semua. Merasa perlu turun tangan, Jessica memutuskan untuk menemui Rahman di kantornya. Ketika tiba di kantor Rahman, Jessica masuk dengan langkah yang pasti. Dia menemukan Rahman sedang berbicara dengan salah satu karyawannya. Setelah karyawan itu keluar, Jessica pun masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang tegang. "Mas Rahman, kita perlu bicara. Sekarang." Rahman mendongak dan melihat Jessica dengan alis terangkat. "Jessica, ngapain kamu kesini? Ada apa?" Jessica berdiri dengan tangan bersedekap. "Kamu tahu kenapa aku datang? Aku tahu apa yang kamu lakukan dengan ibu." Rahman hanya menyandarkan diri ke kursinya. "Apa maksudmu Jessica? Aku cuma membina hubungan baik dengan keluarga istriku. Ada yang salah dengan itu?" Jessica hanya menatap tajam. "Sudahlah, jangan pura-pura ya Rahman. Aku tahu kamu pasti memanfaatkan ibu kan, demi usaha kamu itu. Berhenti bertingkah seakan-akan kamu peduli deh. Apa kamu gak punya sedikit pun rasa malu?" "Oh, jadi kamu menganggap aku gak layak dibantu? Aku hanya melakukan apa yang perlu untuk menjaga usaha ini tetap jalan. Jessica, kamu tuh gak tahu apa-apa ya soal ini." "Rahman, kamu bukan hanya memanfaatkan ibu ya, tapi juga menyakiti Jihan secara tidak langsung. Apakah kamu pikir dia gak akan tahu kalau kamu menggunakan bantuan dari ibu?" Rahman tertawa kecil, terlihat tak terpengaruh oleh ancaman dari Jessica. "Lagi pula, ibumu sendiri yang memilih untuk membantu. Aku juga gak memaksa siapa-siapa kok." "Kamu benar-benar ya Rahman. Kamu tahu kan kalau ibu itu berhati lembut. Apalagi setelah ayah meninggal. Kamu malah memanfaatkan situasi ini untuk keuntunganmu sendiri." "Jessica, aku sudah menjelaskan semuanya ke ibumu ya. Ini adalah urusan bisnis dan usaha. Kalau ibu merasa nyaman membantu,
Emangnya apa masalahnya? Masalahnya adalah kamu hanya memanfaatkan ibuku. Aku gak akan diam saja ya membiarkan ini berlanjut. Karena aku sudah tahu sifat kamu. Dasar laki-laki tukang selingkuh, ucap Jessica saat itu. Jessica, kamu bukan istri aku lagi ya. Jadi jangan ikut campur dalam urusanku. Aku gak punya kewajiban untuk menjelaskan semuanya ke kamu. Jessica pun marah dan menuju ke Rahman. Baik, tapi ini peringatan terakhir Rahman. Jauhkan dirimu dari ibu, atau aku akan memberitahukan semuanya kepada Jihan. Rahman tertawa seolah-olah ancaman Jessica ini tak berarti. Silakan saja Jessica. Tapi aku yakin Jihan akan lebih memilih untuk mempercayai suaminya daripada kamu. Jessica menatap Rahman dengan kemarahan yang sangat jahat, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah yang cepat. Sementara itu di rumah, Jihan sedang menikmati waktu istirahatnya dengan membaca buku di ruang keluarga. Kehamilannya yang sudah semakin besar membuatnya merasa cepat lelah, sehingga ia pun lebih banyak beristirahat di rumah. Meski begitu, ia tetap berusaha ceria dan menyibukkan diri agar tetap merasa aktif. Namun memang di dalam hatinya ini, ia merasakan ada perubahan dalam sikap Rahman yang membuatnya sedikit cemas. Belakangan ini Rahman sering terlihat sibuk dengan ponselnya dan seringkali tersenyum sendiri saat memegangnya. Jihan yang pernah bertanya secara halus, namun saat itu Rahman hanya menjawab singkat bahwa ia sedang bekerja atau berhubungan dengan rekan bisnisnya. Rahman tiba di rumah malam itu dengan raut wajah yang tampak letih, tetapi ia pun berusaha tersenyum saat melihat Jihan menyambutnya di pintu. Hingga singkatnya pada malam itu, ketika Jihan ini sedang terlelap, ia melihat Rahman duduk di sofa ruang tamu sambil tersenyum pada ponselnya. Jihan pun terbangun dan meskipun lelah, ia berjalan pelan menuju Rahman. Mas, sudah malam banget kok belum tidur? Rahman terlihat sedikit terkejut namun berusaha bersikap biasa. Sayang, kamu bangun ya? Ini, Mas cuma lihat-lihat kerjaan sedikit saja kok sebelum tidur. Namun saat itu Rahman hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia mengajak Jihan kembali ke kamar. Di dalam hati Rahman merasakan sedikit tekanan, tetapi ia pun berusaha menyembunyikannya demi menjaga kepercayaan dari Jihan. Singkat cerita, di toko Busari yang sedang ramai seperti biasa, Mita pun tampak sibuk mengatur barang-barang pesanan untuk dikirim. Setelah semuanya siap, Busari memberikan arahan kepada Mita untuk segera mengantarkan barang tersebut ke pelanggan. Mita, tolong kirim pesanan ini ya. Kamu jangan lama-lama, pelanggannya sudah menunggu. Iya bu, saya segera antar, jawab Mita. Dengan cepat Mita pun keluar dari toko dan menuju alamat tujuan. Namun saat sedang melewati sebuah kafe, ia tanpa sengaja melihat sosok Rahman sedang duduk di salah satu meja. Awalnya Mita berpikir mungkin Rahman sedang bertemu rekan kerja atau kliennya. Tetapi ketika matanya menangkap siapa yang duduk di sebelahnya, Mita pun tertegun. Rahman tampak bergandengan tangan dengan seorang wanita, yang ternyata itu adalah Oma Ila, nenek dari Jihan. Merasa ada sesuatu yang tidak benar, Mita pun buru-buru mengambil ponselnya dan memotret momen tersebut dari jauh. Ia pun langsung mengirim foto itu ke Jihan, berharap sahabatnya ini bisa mendapatkan kejelasan. Sementara itu Jihan yang sedang beristirahat di rumah, ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk. Jihan pun membuka pesan dari Mita dan melihat foto yang dikirimkannya. Matanya membelalak dan tubuhnya pun terasa lemas. Di foto itu terlihat jelas Rahman sedang menggenggam tangan dari Oma Ila, wanita yang tak lain adalah neneknya sendiri. Hatinya pun terasa teriris. Ia merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh suaminya. Dengan rasa perasaan yang campur aduk, Jihan pun menunggu hingga Rahman pulang ke rumah malam itu. Ketika Rahman akhirnya tiba, Jihan pun langsung menghampirinya dengan air mata yang sudah tak tertahankan. Sayang, ada apa? Kenapa kamu menangis? Ucap Rahman, terkejut melihat Jihan yang sudah menangis. Aku sudah lihat semuanya ya mas. Kamu sama Oma. Kenapa mas? Kenapa bisa seperti ini? Apa maksudnya ini mas? Kamu bergandengan tangan dengan Oma. Kamu tahu kan gimana rasanya lihat ini mas? Sebenarnya kamu ada apa?
ucap Jian dengan menunjukkan foto di ponselnya. Rahman pun terdiam sejenak. Tapi kan Oma cuma membantu aku dengan usaha sayang. Aku hanya menjalin hubungan baik sama dia. Supaya... Jangan kasih alasan ya mas. Kamu bilang Oma cuma membantu. Tapi akhir-akhir ini kamu sering tertawa sendiri, jarang pulang tepat waktu. Dan ini kenapa kamu harus bergandengan tangan? Sebenarnya ada apa dengan kalian mas? Sayang, tapi aku gak bermaksud menyakiti kamu. Jangan sentuh aku ya mas. Aku gak tahu lagi siapa kamu sebenarnya. Aku pikir kamu suami yang bisa aku percaya. Tapi ternyata kamu sama saja. Aku benci kamu mas. Air mata Jian pun semakin deras saat itu. Ia merasa tak sanggup lagi berada di dekat Rahman. Tanpa menunggu respon dari suaminya, Jian pun langsung berlari ke kamarnya, mengambil tas dan mengisi beberapa pakaian seadanya. Rahman saat itu hanya bisa menatapnya dalam diam. Dia bingung harus berkata apa untuk meredakan kemarahan dari Jian. Jian, kamu mau kemana? Jangan pergi sayang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Rahman. Panik dan coba menghentikannya. Jian pun keluar dari kamar dengan tas di tangannya. Ia bergegas menuju pintu depan, berniat untuk pergi dari rumah itu. Rahman saat itu hanya bisa melihat Jian pergi. Dia masih bingung dan terpukul oleh situasi yang tak terduga ini. Ia tahu perbuatannya selama ini salah, namun ia tak menyangka akan menghancurkan hati istrinya secepat ini. Sementara itu Jian pun melangkah keluar dari rumah dengan hati yang hancur. Ia merasa sakit dan dikhianati oleh dua orang yang ia percaya, Rahman dan juga neneknya sendiri. Hingga singkatnya sampainya di rumah ibunya, Bulia. Jian pun langsung masuk dan memeluk ibunya dengan air mata yang mengalir dengan deras. Bulia yang terkejut melihat putrinya datang dengan wajah yang sedih. Dia pun segera memeluknya dengan erat. Jian, ada apa? Kenapa kamu menangis seperti ini nak? Apa yang terjadi? Ma, aku gak kuat lagi ma. Mas Rahman, dia selingkuh dengan Oma ma. Astagfirullah Jian, kamu yakin? Emangnya kok Rahman bisa begitu? Iya ma. Tadi aku dikirim foto sama Mita temanku, dan aku lihat Mas Rahman bergandengan tangan dengan Oma. Malam itu pun Rahman merasa hampa di rumah tanpa kehadiran Jian. Ia duduk termenung di ruang tamu, menyadari kesalahannya yang telah melukai hati istrinya. Sejenak ia pun merenung memikirkan bagaimana semuanya bisa berantakan hanya karena ambisinya yang berlebihan. Sambil melihat foto-foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding, Rahman merasa menyesal dan terpukul. Namun ia sadar bahwa kini situasinya sudah tidak bisa kembali seperti semula dengan mudah. Di rumah Bulia, Jian pun terbaring di kamar lamanya, masih terisak dalam diam. Jian merasa hancur, namun saat itu dia berusaha menenangkan hatinya demi menjaga kesehatan dirinya dan juga calon bayi mereka. Bulia merasa gelisah melihat Jian yang tampak stres dan cemas setiap harinya. Jian yang seharusnya berbahagia menjelang kelahiran anak pertama mereka justru terpuruk dalam kesedihan dan juga kekecewaan. Kabar mengenai hubungan Rahman dan juga Oma Ila semakin membuatnya merasa hancur. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai situasi ini. Setelah berpikir sejenak, Bulia akhirnya berkunjung ke rumah Oma Ila, ibunya. Ia merasa perlu untuk berbicara langsung dengan wanita itu, berharap mendapatkan penjelasan yang bisa memberikan kejelasan untuk putrinya. Singkat cerita, sampainya di rumah Oma Ila, Bulia pun langsung meminta untuk berbicara empat mata. Dengan nada tegas ia menanyakan tentang hubungan yang kini membuat hidup Jian semakin rumit. Ibu, aku butuh kejujuran dari ibu. Apa sebenarnya yang terjadi antara ibu dan juga Rahman? Kenapa dia bisa begitu dekat dengan ibu? Oma Ila yang duduk di kursi kayu tua itu menundukkan kepala. Ia merasakan tekanan dari pertanyaan Bulia, anaknya. Dengan suara pelan ia pun akhirnya berani untuk berbicara. Lia, ibu menyesal. Awalnya
Aku hanya ingin membantu Rahman dalam usahanya, Lia. Dia bilang butuh modal saat itu sama Jihan. Dan dia berjanji akan mengembalikannya. Aku juga akan bantunya. Tapi saat itu, ibu benar-benar terbawa suasana. Saat itu, ibu rasa ada sesuatu yang lebih. Mungkin karena sudah lama ibu kehilangan ayahmu. Bulia pun menatap ibunya dengan tatapan yang serius. Apakah itu berarti ada hubungannya lebih dari sekedar bisnis, Ibu? Jian sudah sangat terluka mendengar semua ini. Dia tadi melihat ibu bergandengan dengan Rahman. Dia sangat sakit hati, Bu. Ibu mengaku ibu salah. Kami juga sempat menjalin hubungan yang tidak seharusnya. Namun setelah semua yang terjadi, ibu merasa sangat menyesal. Ibu minta maaf. Mendengar penjelasan itu, Bulia pun merasa marah dan kecewa. Namun ia tahu bahwa ibunya juga merasakan penyesalan. Bulia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahu Jihan tentang semuanya yang telah ia dengar. Ketika Bulia tiba di rumah, Jihan sedang duduk di kursi sambil mengelus perutnya yang sudah semakin besar. Ekspresi wajahnya tampak lelah dan juga bingung. Bulia mendekatinya dan duduk di sampingnya. Jihan, tadi ibu sudah berbicara dengan Oma. Dia telah mengakui semuanya, Nak. Apa yang dia katakan, Bu? Kenapa semuanya bisa terjadi seperti ini? Oma mengaku bahwa dia memang menjalin hubungan dengan Rahman. Awalnya dia ingin membantu dengan tulus, tetapi kemudian semuanya malah berlanjut ke arah yang salah, Nak. Jihan pun terdiam mendengarkan penjelasan dari ibunya. Rasa sakit di dalam hatinya seolah menguat kembali. Ia tahu bahwa Oma adalah orang yang tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Ia sangat merasa terhianati, apalagi oleh suaminya. Bu, aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dengan bapak seperti itu, Bu. Aku ingin bercerai saja dengan Mas Rahman, ucap Jihan. Bulia pun terkejut mendengar ucapan dari putrinya. Ia tahu betapa beratnya keputusan ini, tetapi ia juga memahami alasan di baliknya. Jihan, apakah kamu yakin, Nak? Apakah kamu sudah mempertimbangkan semua ini? Ini bukan keputusan yang mudah, Nak. Iya, Bu. Aku tidak mau anakku tahu bahwa ayahnya adalah laki-laki yang merusak keluarganya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jihan dan Bulia pun mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk proses perceraian. Jihan berusaha untuk tetap tenang meskipun di dalam hatinya masih ada perasaan sakit dan juga bingung. Ia ingin agar segalanya ini berjalan dengan lancar, terutama karena sebentar lagi dia akan melahirkan anak pertamanya. Tepat 1 minggu sebelum bayinya lahir, Jihan memutuskan untuk menemui Rahman. Ia pun ingin berbicara langsung dan menyampaikan keputusan yang telah ia ambil. Dengan penuh ketegangan, ia pun mengatur pertemuan di sebuah kafe. Setelah mengungkapkan kepada Rahman bahwa Jihan ingin bercerai, 1 minggu kemudian Jihan pun akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Ia memberikan nama Aira, yang berarti cahaya dalam hati Jihan. Aira adalah simbol harapan baru, jauh dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah ada dari suaminya. Setelah melahirkan, Jihan pun merasa lebih bersemangat untuk menjalani hidup barunya. Ia bertekad untuk menjadi ibu yang kuat, serta memberikan yang terbaik untuk Aira. Bersama Bulia, mereka pun mulai merancang masa depan yang lebih baik. Keluarga pun berkumpul di rumah Bulia, yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehangatan. Jihan yang baru saja melahirkan putri cantiknya, dia pun duduk di kursi dengan senyum bahagia di wajahnya. Saat itu di sekelilingnya sudah ada Oma Ila, Jessica dan juga beberapa anggota keluarga lainnya yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Oma Ila yang duduk di samping Jihan, dia pun merasa terharu melihat momen bahagia ini. Meskipun hatinya penuh penyesalan karena kesalahannya, ia berusaha untuk mendukung Jihan dan juga keluarganya. Jihan, Oma minta maaf ya atas semua yang terjadi. Oma seharusnya tidak membiarkan terlibat dalam urusan yang merusak hidupmu. Semoga Aira bisa tumbuh dalam cinta ya. Iya Oma, aku juga sudah maafkan Oma kok.
Kita mulai sekarang harus melupakan masa lalu dan membuang jauh-jauh dari pikiran kita tentang kenangan dari Mas Rahman. Jessica yang duduk di samping Oma Ila pun merasa bahagia melihat perbaikan hubungan di antara mereka. Meskipun ia juga masih merasakan kesedihan atas apa yang terjadi antara Rahman dan juga keluarganya. Ia tahu bahwa Jian dan Aira adalah yang paling penting sekarang. Mereka pun saat itu saling berpelukan menegaskan bahwa mereka akan saling mendukung, menjaga satu sama lain. Momen itu menjadi saksi atas pemulihan hubungan mereka yang akan menghapus jejak kepahitan yang ditinggalkan oleh Rahman. Di sisi lain kehidupan dari Rahman, dia pun saat ini semakin hancur. Usahanya terpuruk setelah semua modalnya diambil oleh Oma Ila untuk menutupi hutang. Dalam beberapa minggu ia pun menjual semua harta bendanya, termasuk rumah dan juga kendaraan, demi menebus kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Saat itu tidak ada lagi klien yang datang, dan rekan bisnisnya pun mulai menjauh. Ia mulai merasa terasing dan juga terpuruk. Tepat suatu malam saat ia duduk sendirian di sebuah kafe kecil, Rahman merenungkan hidupnya. Semua yang ia miliki kini telah sirna, termasuk cinta dari Jihan. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan melihat foto-foto lamanya bersama Jihan. Di tengah pikirannya yang penuh penyesalan itu, tiba-tiba seorang mantan rekan bisnisnya pun datang. Dia adalah Arman. Rahman, aku mendengar tentang usaha kamu. Maaf ya, tapi aku tidak bisa membantu. Rahman pun menatap Arman dengan tatapan yang kosong, merasa dunia ini seakan runtuh di sekelilingnya. Aku tahu, aku telah banyak buat kesalahan. Sekarang hartaku sudah habis, istriku sudah pergi, bahkan semua karyawanku pun juga sudah pada pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku juga tidak tahu aku harus pergi kemana lagi. Dan singkat cerita, saat itu Jian pun kepikiran untuk memberikan pesan kepada Rahman. Dia menulis pesan kepada Rahman. Dia bisa saja menjenguk anaknya, tapi nanti ketika Aira sudah berumur 5 tahun lebih, itu pun bisa dia lakukan, dengan syarat dengan jarak jauh melihatnya, tidak boleh mendekatinya, karena saat itu Jian tidak mau Aira ini terpengaruh oleh sikap jahat dari ayahnya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.